Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya anak-anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak sebelum pelajaran kita mulai. Untuk yang kelas 5, apakah anak-anak hadir semua hari ini? Hadir. Bagus, alhamdulillah sehat semua. Untuk yang kelas 2, bagaimana, semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Sebelum kita lanjutkan, Pak Guru akan menyampaikan informasi bahwa pada pagi hari ini kita mengadakan pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap itu bagaimana? Yaitu 2 kelas, di mana 2 kelas itu digabung menjadi satu dalam satu ruangan, yaitu kelas 5 dan kelas 2. Kelas 2 dan kelas 5 digabung menjadi satu dalam satu ruangan. Nah, itulah namanya pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang pertama adalah kelas 5. Kita mulai dari kelas 5. Kelas 5 ini Pak Guru mau tanya, apakah ada yang pernah mengunjungi pantai? Nah, pantai mana? Pantai Kelapa. Terus pantai mana lagi? Pasir Putih. Karena wilayah kita itu dekat dengan wilayah pantai ya, pasti kita menjumpai pantai. Ada lagi yang pernah ke pegunungan? Pegunungan? Pernah? Gunung mana? Bromo? Atau gunung yang lain? Ya. Ada yang pernah ke hutan? Nah, itulah namanya kenampakan wilayah Indonesia. Yaitu wilayah Indonesia itu terdiri dari berbagai macam kenampakan tadi. Ada daratan, ada lautan, ada perairan, ada hutan. Nah, di sana ya banyak sekali ya, namanya kenampakan alam Indonesia atau Kepulauan Indonesia. Nah, nanti silakan anak-anak membentuk kelompok yang terdiri dari 4 anak tiap kelompok. Nah, ini sudah terbentuk 4 kelompok. Pertama, kelompok melati. Yang kedua adalah kelompok gajah. Yang ketiga adalah kelompok beruang. Nah, ini kelompok beruang, kelompok gajah, kemudian ini adalah kelompok melati. Nah, masing-masing mempunyai tugas. Tugasnya apa? Kita lihat di papan tulis ini. Kita lihat di papan tulis ini adalah kenampakan alam di Indonesia. Saya beri contoh ini, hutan seperti ini, ya. Kemudian daratan seperti ini. Kemudian laut, tidak asing bagi kita ya, karena kita pesisir, laut seperti ini. Ini nelayan baru ini, ya. Kemudian gunung, ini gunung seperti ini. Jadi nanti tugas anak-anak adalah memberikan pengertian atau menyampaikan ciri-ciri dari alam kenampakan ini. Ada yang daratan, ada yang perairan, ada yang hutan. Nah, silakan dibicarakan atau didiskusikan dengan teman-teman sekelompok. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi tentang wilayah atau kenampakan alam Indonesia. Silakan didiskusikan. Anak-anak yang kelas 2, diperhatikan, kali ini kita pelajaran adalah mempelajari tentang yang pertama adalah mengungkapkan kalimat santun, yaitu mengungkapkan kalimat-kalimat cara minta maaf dan minta tolong. Tolong buku ini ambilkan, contohnya. Nah, permintaan maaf ini diungkapkan kenapa? Jikalau kita mempunyai kesalahan kepada orang lain, kita harus segera mengungkapkan atau menyampaikan maaf. Kata-kata maaf dengan kalimat yang santun. Itu tujuannya apa? Biar kita itu merasa tenang hati kita jika kita punya salah kepada orang lain. Nah, ini kita ungkapkan melalui kalimat-kalimat yang santun tadi.
Contoh-contohnya bagaimana? Contoh-contohnya semuanya harus bisa mengungkapkan dengan kalimat tersebut. Coba ada pertanyaan, ada yang sudah bisa menyebutkan bagaimana cara mengungkapkan kalimat? Angkat tangan yang tinggi. Nah, Vika, silakan Vika disampaikan yang keras suaranya biar teman-temannya ini terdengar. Aku tadi berusaha membawakanmu roti, tapi maaf di tengah-tengah jalan rotinya justru jatuh. Itu tadi Vika membawakan roti, tapi maaf di tengah-tengah jalan rotinya jatuh. Nah ini maaf. Ada lagi suaranya yang agak keras ya. Itu Amar, silakan. Maaf, besok aku tidak bisa datang karena aku harus pergi bersama keluargaku. Itu juga berminta maaf. Diundang temannya tidak bisa datang, akhirnya minta maaf. Nah itu ungkapan minta maaf. Satu lagi yaitu Najwa. Silakan Najwa. Maafkan aku ya dulu. Aku pernah berbuat jahat kepadamu. Aku harap kamu mau memaafkan aku. Nah itu termasuk ungkapan maaf kepada teman. Dari sana ada pertanyaan, semuanya sudah mengerti? Sudah. Sekarang pelajaran yang kedua adalah bagaimana cara mengukur panjang. Satuan panjang ya. Satuan panjang ini, mengukur panjang ini memerlukan alat apa? Meteran. Siapa yang bisa meteran? Semua bisa ya? Apa namanya? Meteran. Menggunakan meteran. Kemudian ada lagi menggunakan apa? Garis. Nah ini kebetulan Pak Guru membawakan media belajar namanya meter. Inilah namanya meterannya. Ini berfungsi untuk mengukur panjang. Mengukur panjang menggunakan meteran. Dengan satuan bakunya yaitu meter atau sentimeter. Jadi anak-anak harus bisa mempraktikkan bagaimana cara mengukur bangku, panjangnya berapa, atau buku ya, panjangnya berapa buku ini. Jadi harus nah ini ditunjukkan berarti panjang buku ini adalah 9 cm seperti ini. Misalnya kita mengukur bangku, panjangnya berapa ini bangku? Berarti berapa ini 50. Nah ini kita namanya bisa mempraktekkan mengukur. Yang kedua, untuk mengukur panjang bisa juga digunakan dengan penggaris. Ini tidak asing lagi. Anak-anak kelas 2 pasti mempunyai semua namanya penggaris. Apa namanya ini anak-anak? Penggaris. Nah ini juga untuk mengukur panjang. Satuannya sama. Satuan bakunya yaitu meter atau sentimeter. Cuma bedanya kalau penggaris ini digunakan untuk mengukur yang lebih pendek, kira-kira 20 cm, 30 cm, sampai 40 cm. Sedangkan untuk yang meteran ini digunakan untuk mengukur yang lebih panjang. Kira-kira berapa meter kira-kira? 3 meter sampai 10 meter. Untuk yang lebih panjang lagi bisa menggunakan yaitu meteran roll. Ya, meteran apa? Roll. Karena untuk mengukur panjang. Tuh. Nah, dari sini nanti silakan diperagakan untuk mengukur apa namanya? Panjang. Silakan maju Saiful. Silakan Bu. Silakan diukur meja kamu Bu. Berapa panjangnya Bu? Silakan. Nah, berapa Bu? 60. 60. Betul. Tepuk tangan untuk Saiful. Satu lagi Vika. Ini Vika diukur panjangnya buku kamu. Ini diukur. Ini silakan diukur. Berapa? Berapa? 7 cm. Betul. Tepuk tangan untuk Vika. Saya kira anak-anak sudah paham tentang mengukur panjang seperti tadi contohnya ya, dan juga mengungkapkan ungkapan minta maaf. Untuk sementara Pak Guru kembali ke kelas 5. Untuk yang kelas 5 bagaimana diskusinya, sudah selesai? Kalau sudah selesai ditolong disampaikan dengan perwakilan kelompok, masing-masing kelompok satu orang mewakili untuk menyampaikan tentang
kenampakan alam Indonesia, baik daratan, hutan maupun perairan. Mulai dari kelompok melati, silakan kelompok melati siapa yang mewakili? Ya silakan. Penampakan alam yang keempat adalah tanah, di mana pada umumnya keadaan tanah di Indonesia merupakan tanah yang subur. Kesuburan tanah ini disebabkan adanya gunung berapi, hutan, dan curah hujan yang teratur. Jenis-jenis tanah di Indonesia antara lain tanah vulkanis, tanah kapur, tanah laterit, tanah humus, dan tanah endapan. Terima kasih untuk kelompok melati. Kita beri tepuk tangan. Kemudian kita lanjut untuk kelompok beruang. Silakan yang mewakili. Silakan. Berdiri ya. Hutan di Indonesia banyak sekali terdapat hutan. Hutan adalah sumber kekayaan yang dapat diperbarui. Demikian pembahasan mengenai pengertian dan contoh penampakan alam di Indonesia. Nah, terima kasih pula dari kelompok beruang. Kita beri tepuk tangan. Untuk selanjutnya adalah kelompok gajah. Silakan yang mewakili. Berdiri ya. Wilayah perairan di Indonesia sangat luas, bahkan lebih luas daripada daratannya. Oleh sebab itu Indonesia mendapatkan julukan sebagai negara maritim. Penampakan perairan di Indonesia terdiri dari laut, sungai, danau, teluk, dan tanjung, dan rawa. Demikian yang disampaikan dari kelompok gajah, semuanya benar ya. Terima kasih dan kita beri tepuk tangan. Ya, anak-anak semua dari sini sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Semuanya sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, dapat kita simpulkan apa pelajaran pada hari ini. Untuk yang kelas 5 adalah pembelajaran tentang kenampakan alam di Indonesia. Yang kedua tentang kerukunan. Kerukunan itu penting ya, karena apa? Dapat menciptakan persatuan dan kesatuan sesuai dengan pengapalan Pancasila sila berapa? Ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Itu kesimpulannya. Untuk yang kelas 2, yaitu pembelajaran yang pertama adalah mengungkapkan kalimat santun dengan menggunakan kata maaf dan tolong. Tadi sudah diungkapkan oleh teman-teman kita atau oleh anak-anak semua, 3 orang sudah bagus semua. Dan pembelajaran yang kedua adalah mengenai tentang bagaimana cara kita mengukur panjang dengan menggunakan satuan baku meter atau penggaris atau meteran roll dan lain sebagainya. Untuk itu, kalau sudah paham pelajaran hari ini, kita cukupi di sini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini Pak Guru cukupi. Belajar yang giat, jangan lupa di rumah selalu belajar, jaga kesehatan, jaga kondisi supaya Pak besok bisa sekolah kembali dengan penuh semangat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.